Bersama RPH seperti apa sih rilis lagu ini dan ceritanya soal apa sih lagu ini? Ceritanya lagu ini tentang apa sih? Pokoknya tentang mulut-mulut tentang cocok lah ya, cocok yang nggak pernah dijaga, yang asal cepak-cepak, karena bisa nyakitin hati orang terus tanpa disaring-saring lagi ngomongnya. Ini lagu mungkin untuk kita juga sih, tanpa disadari kita juga kadang-kadang suka kayak gitu. Ini untuk mengingatkan aja sih supaya kita lebih jaga omongannya. Iya, betul. Resah juga nggak sih sama omongan-omongan netizen gitu? Nggak lihat resah-resah nggak sih? Kayak risih gitu? Sih. Sekarang sih aku lagi di fase yang nggak risih ya. Dulu sih iya ya, kalau sekarang sih nggak sih, kayak risih sih beberapa, tapi nggak yang nyampe nyelekit di hati aja gitu. Sekarang aku bawa ide aja sih sebenarnya, kalau netizen ngomongnya aneh-aneh. Kasibat ini kan baru nih ada rapper buat kakak nyaman atau bakal lama lagi. Sebenarnya ini collaboration berarti sih kelima. Ini kelima, kolaborasi aku kelima sama RPH. Jadi aku rasanya ya karena RPH-nya juga emang udah kayak dekat banget juga gitu. Jadi setiap bawain lagu yang barengan ini aku nggak ada beban gitu. Jadi ya untuk kedepannya ya kita nggak pernah tahu kedepannya kita mau berbagi atau gimana. Ada instrumennya agak jauh anak kita ya siapa tahu anak kita yang betul. Kasibat kan banyak tuh penyanyi lagu yang nyanyi lagu Jawa gitu. Takut nggak sih dibanding oleh penyanyi dangdut lagu Jawa lainnya? Takut lah. Mungkin bagaimana cara menyikapi segala macam? Iya, biasa aja sih gitu. Karena kan semua penyanyi kan ada ciri khasnya masing-masing kan. Dan aku bawain lagu Jawa ini juga memang udah sesuai dengan kapasitas aku aja gitu. Kalau misalkan ada tulisan udah dibanding sama penyanyi Jawa yang lainnya ya kan semuanya tergantung selera masing-masing. Mereka sudah punya fans sendiri gitu. Jadi ya udah ya aku menjadi diri aku ya di lagu itu. Dan soal tantangan yang membawakan lagu Jawa pertama atau bagaimana, terus ada kesulitan dari itu masih cara lu parah dan emosi dong. Pertama ada kalau kesulitan sulit pasti kan karena aku nggak pernah ngomong bahasa Jawa sama sekali. Di sini aku nge-rap pakai bahasa Jawa, jadi ya ada kesulitan sedikit ya karena kebanyakannya dibantuin sama Mas Yogi sama Mas Jaya. Gini ganggu nggak? Enggak ya? panas sih. Iya. Apa? Dari segi karantina hasilnya gimana? Puas. Kita harus puas lah. Karena kan kita pas bikin video klip ataupun rekaman juga kita bukan main-main ya. Kita nggak main-main, kita nggak bercanda-bercanda gitu. Jadi kita serius mengerjakan itu dengan serius. Sekarang hasilnya kayak gini ya kita puas dan harus puas gitu. Karena inilah hasil ya sangat tulus. Sibat, tantangan yang membawakan lagu Jawa kan apalagi kamu orang Sunda ya. Seperti apa sih? Konsit, udah ya? Iya bang, udah pulang lagi deh. Tapi nih lu butuh kursus bahasa Jawa gitu private? Nggak ada. Memang ini benar-benar aku nyanyi lagu ini diajarin bahasa Jawanya, diajarin lawalan apalagi di studio aku diajarin sama Mas Yogi gitu. Karena kan memang kebetulan aku sama Mas Kang Jaya kan memang orang Sunda kan, yang orang Jawa Mas Yogi aja. Jadi aku benar-benar diajarin bahasa Jawa semuanya sama Mas Yogi pada saat ada di studio. Sibat dari sekian banyak lagu-lagu kan banyak semua lagu-lagu kamu kan booming ya. Artinya anak kamu dalam pemilihan lagu itu perlu proses jadi lebihnya akan feeling atau pakai feeling atau apa? Tapi aku gimana mas kalau masalah lagu aku ngalir aja. Iya aku sih ngalir aja sih, orangnya dikasih lagunya apa ya hayu gitu, nggak dikasih lagu ya udah aku diam gitu aku orangnya gitu. Jadi pemilih sih. Alhamdulillah enggak. Maksudnya yang milih lagu yang cocok buat aku itu bukan aku. Jadi emang kami para hayu sama Mas Yogi juga ceritanya. Jadi mereka yang mau nggak lagu ini? Ketika aku dikasih aku terima, ketika aku nggak dikasih itu aku dukung. Kalau untuk ini segala macam aku orangnya nggak berfeeling. Jadi
aku jelek semua jadi aku nggak pernah main. Artinya dengan kamu tidak memilih tapi dapat diterima oleh masyarakat satu kebanggaan. Kamu kan hiatus 3 tahun ya kemarin ya, dan sekarang hiatus 3 tahun dan sekarang berkarir di musik lagi. Kamu bakal konsisten lagi bikin lagu lagi atau misalkan berkarya lagi, atau kamu hiatus lagi nih habis keluarin single hiatus lagi gitu? Tergantung yang bikin lagu ya. Ya tergantung yang bikin lagu ya. Ini kalau misalkan habis ini aku langsung dikasih lagu baru, ya udah alhamdulillah gitu kan. Aku sangat menerima. Gitulah, aku tuh orang gitu. Kalau misalkan aku dikasih lagu kapanpun itu, ya walaupun masih 2 tahunan dulu ya. Ya udah. Semuanya tergantung bikin lagu. 3 tahun hiatus butuh adaptasi lagi nggak ketika masih studio rekaman? Butuh lah, butuh adaptasi pas rekaman, pas manggung, pas di depan kamera, itu semuanya butuh proses banget. Untuk keberanian diri aku gimana caranya supaya balik diri lagi. Lama sih, nggak bisa aku nggak bisa mengarang kata-kata. Biasanya membuat PD kembali lagi gitu setelah 3 tahun untuk manggung lagi itu apa sih Sibat? Percaya diri gitu, membuat percaya diri. Udah ada sih, nggak ada. Ya apa ya? Kebutuhan aja sih kayak gitu. Teh, yang memutuskan untuk comeback setelah 3 tahun gimana Teh? Apa? Yang akhirnya membuat Teteh memutuskan untuk comeback setelah 3 tahun gitu, apa sih? Karena memang anak aku juga udah lepas ASI juga gitu. Jadi aku butuh proses banget untuk lepas ASI gitu. Jadi pas lepas ASI udah aku memberani diri, aku belajar ketat banget untuk ngurusin badan. Ya udah, akhirnya kalau badan aku udah kurus, badan aku udah stabil banget, anak aku udah bisa tinggal. Jadi udah aku berani diri untuk comeback. Nah, Emang Teteh masih nggak percaya diri soal berat badan? iya. Iya, masih. Dan sampai sekarang pun aku masih tetap diet, masih tetap melakukan yang kemarin aku lakuin. Kalian pernah ngerasain ada penolakan suatu kota? Nggak ada orang udah merasa. Ada lah, ada kemarin itu. Nggak tahu kenapa aku ditolak. Ya kan nggak semuanya orang bisa nerima aku, nggak semua orang juga suka sama aku. Ya mungkin ada beberapa pihak di kota tersebut yang memang suka sama aku. Ya udah sih aku ditolak sama dia. Tapi akhirnya kebetulan juga masih kesempatan aku untuk yang di situ dengan keamanan yang sangat ketat. Alhamdulillah pribadi yang ada Sibat mungkin terakhir bagi waktunya Sibat, karir sama ngurusin anak sama ngurusin suami, cara bagi waktu. Cara bagi waktunya, kalau misalkan aku ada hari libur gitu ya aku usahain untuk seharian ketemu sama anak aku, baik mata sampai merem mata sama anak aku. Tapi ketika aku misalkan lagi rame keluar terus itu lagi kerja terus ya mau nggak mau maksudnya ya mau nggak mau anak aku dititipin sama suster dulu. Bagi waktunya gitu aja sih, kalau ada hari libur aku nggak bisa langsung keluarga. Tapi ini artinya Teh comeback Bro, tanya, artinya comeback apaan? Ya, karena masyarakat kota tersebut juga orangnya semuanya seru banget dan asik gitu. Jadi ya nggak bikin aku untuk trauma karena sana gitu. Aku pengen aku ke sana karena itu kota yang terlalu chic menurut aku sudah udah karena banyak banget gitu. Makanya pengen apa nih mau kita lebih ke orang-orang yang bikin aku kayak yang wow. Tapi Teh, Menyayangkan nggak sih awalnya dengan kenapa bisa ada di sini? Enggak, nggak menyayangkan karena kan ya balik lagi yang tadi waktu bilang nggak semua orang suka sama aku. Mungkin ada apa namanya peraturan yang memang harus dijalani harus dijalani dia harus ditaati di sana, tapi akunya nggak tahu.
Karena kan dianggap baru pertama kali ditolak atau bagaimana teh? Pas manggung. pertama kalinya Baru first time. pertama kali ditolak atau sama manggung? Iya, saya ditolak. Iya, pernah. Karena kan dianggapnya kan terlalu seksi, teh itu gimana tanggapannya? Iya, katanya. Enggak ah, terbahas panjang lagi jadinya ah. Yang lain dah. Kita juga biar kita klarifikasi semuanya. Apa? Dia tadi kata-kata dari Adrian. Iya, katanya jadi aku terlalu seksi. Lalu kita tidak boleh yang lain. Kita emang iya kan? Emang iya bukan. Iya benar. Teteh, ini comeback artinya mau tetap membatasi kerjaan atau ya udah ada tawaran terima aja terus gitu atau gimana? Aku apa ya? Ambil aja sih sekarang untuk ini. Sekarang dia ambil aja, tapi aku tetap cari tanggalnya juga untuk bagi waktu aku untuk keluarga juga. Misalkan seminggu ya aku nggak ambil semua. Beberapa hari aku aja kan. Kepikiran buat ajak anak ke panggung gitu nggak sih teh? Sarendul. Enggak, jangan dulu kan kasihan. Kan bersihkan takutnya tidak nyaman. Ntar aja. Juga ditambah dengan kayak kemarin itu kan paling tidak kan manajemen yang seharusnya ngaturin itu semua kan. Merasa teledor masih dari pihak ibunya atau karena kan ini nama besar kamu ya. Iya, aku yakin manajemen sama yang ada di sana juga sebenarnya sudah melakukan di sini. Dia kasih kenyamanan banget buat aku. Pas aku di sana juga benar-benar dikasih keamanan yang benar-benar rapi banget, dari mulai aku turun mobil sampai aku ke kamar, dan di depan kamar aku juga disimpanin polisi. Iya, benar ketat banget aku dijaga sama mereka. Tapi respon suami gimana teh? Respon suami ketawa, dia malah ketawa. Dia malah ketawa. Dia sama kayak aku di demo, hahaha. Itu cuma ketawaan. Ya, tapi jadi ngebatasin soal fashion atau gerakan nggak sih, goyangan kan katanya terlalu seksi. Sebenarnya aku tuh ya orangnya kan nggak bisa goyang, makanya aku bingung kenapa aku dibilang goyangan aku seksi, karena aku sendiri nggak bergoyang. Aku malah kayak cacing kepanasan kalau di panggung. Terus kalau pakaian seksi, ini nggak seksi. Menurut aku ya nggak seksi banget. Tapi kan pandangan orang beda-beda. Ada yang bilang aku beginian dong juga seksi kan, ada yang kayak gitu kan. Pandangan orang beda-beda setiap kali. Mau lihat satu atau dua kali aja dia langsung hafal gitu. Taruh aja di meja tuh. Pasti pernah jalan lagi sama dia, nggak tahu dan kenapa dia itu nangkep. Apa karena ngeliat lu setiap hari juga bagaimana sih? Aku dia nggak pernah ngeliat gue ya, nggak bully. Tapi lagu dangdut yang boleh didengarkan hanya lagu mamanya, nggak boleh lagu orang lain. Jadinya sebisa mungkin aku ngasih lagu ya emang lagunya anak-anak. Tontonan memang tontonan anak-anak, sebisa mungkin. Ya paling kalau misalkan tontonan dewasa atau lagu-lagu dewasa juga lagu emaknya. Tapi ngeliat dia juga gitu kayak ini bakatnya lu banget ketika lu kecil atau bagaimana? Kayaknya gue kecil kan, ya kayaknya gue pendiam kayaknya ya. Dia kan gue, nggak tahu sih. Aku nggak tahu aku kecil kayak gimana. Setahu aku sih aku kecilnya judes dan pendiam sih setahu aku ya. Tapi kalau di panggung aku mau joget. Pas aku kecil aku mau nyanyi, mau joget-joget di panggung. Tapi mengarahkan anak ke dunia entertainment juga nggak sih kan? Terserah dia maksudnya aku sama Kris juga nggak memaksakan dia untuk ke dunia ke mana gitu, ke acting atau ke nyanyi gitu. Jadi ya terserah dia mau ngomongnya gimana. Karena kan dia masih kecil juga kan, jadi kita hayu-hayuin aja dia mau nyanyi mau ngapain. Dan dia bukan cuma bisa nyanyi, bisa joget juga dong, tapi dia sekarang udah bisa peragain beberapa acting. Dia kayak acting nangis, dia udah bisa, dia nangis. Ketawa, dia ketawa, marah, dia marah. Terus kayak sebel, bete, dia bisa peragain sendiri. Itu dari siapa? Bapaknya yang ngajarin. Karena bapaknya iri, dia bisa joget dulu dia tadi. Berarti pengen diarahin ke acting. Ya kalau bapaknya sih sama sih, terus juga sama gitu. Maksudnya dua-duanya kita kasih tahu ini kerjaan emaknya, ini kerjaan bapaknya gitu. Soalnya aku mau yang mana. Terus kalau mendapatkan waktu main sama anak lo gitu kan, main dokter-dokter juga kemarin seperti itu, gimana tuh biasa itu? Iya. Jadi ya sebisa mungkin itu tadi aku bilang kalau misalkan kita ada hari itu sebisa mungkin. Udah sering nanya, udah sering. Apa namanya? Kita ngajakin sarana main apapun itu, main lagi playing joget, aktif kayak apa aja, jangan lupa kalau kasih waktu buat yang sarana main. Permananya sekalian terus buat belajarin anak atau memang apapun yang lo mau? Apapun apa aja
sih. Kadang-kadang juga Sarena mainnya kantong kresek, botol mineral gitu. Ya kadang-kadang kayak gitu juga nggak harus yang edukasi permainan edukasi kayak gitu. Kadang kalau misalkan yang kayak gitu dia malah kayak nggak mau gitu, dia malah maunya yang biasa-biasa aja. Itu lu membebaskan dia untuk main apa? Bebas. Dia mau lompat sana mau sini. Kasih buat Budio udah balik lagi nih ke semula, gimana mungkin olahraga atau apa sih diet yang dilakukan gitu? Aku kan dibantu sama dokter Cici juga gitu. Dan ketika aku sudah sampai ke target, sekarang aku tinggal memaintain diri aku sendiri. Aku jadi kayak sekarang lagi rajin-rajinnya olahraga. Terus diet juga aku kurangin, makannya kurangin banget, manis-manisan aku kurang-kurangin. Mungkin efek dari lo kemarin sakit dan pada akhirnya lo hidup sehat gitu atau bagaimana? Enggak juga sih, karena kan aku sakit juga, aku nggak tahu kok aku sakit kenapa. Aku nggak ngerti itu kenapa awalnya. Jadi ya emang dari diri aku sendiri aja, aku pengen lebih sehat, pengen lebih enteng aja badan aku. Dari berapa ke berapa Kak dietnya kalau boleh tahu? Awal setelah melahirkan sampai sekarang? Setelah melahirkan aku kayaknya ada di 70-an ya kali ya. Kalau melahirkan aku kayaknya 70-an, 70-an something. Sekarang udah 50-an. Tapi turun lagi mungkin akibat Teh kemarin ke Korea gimana Teh? Perform di Korea? Seru banget, dan dia susah ya karena kan yang nonton orang Kamboja ya, nggak ada yang ngerti bahasa Indonesia, nggak ada yang tahu lagu saya ya, jadi itu sangatlah PM ya. Ya udah aku jadi kayak nyanyi sendiri aja, heboh sendiri aja Korea. Karena mereka juga aku juga keterbatasan bahasa gitu, jadi ya sebisa mungkin aku ngomong bahasa Inggris cepat aja. Yang nonton siapa aja sih Teh? Apa? Yang nonton tuh dari mana aja sih? Jadi pegawai Kamboja yang orang-orang Kamboja yang kerja di Korea. Gitu kan, Korea juga ada pabrik dan lain-lain, karena itu dia penontonnya itu. Hal yang paling berkesan selama di Korea mungkin apa Kak? Nggak bisa ngomong. Ya itulah, semuanya berkesannya karena dari satu lagu sampai ke 5 atau sampai ke 8 lagu. Ya yang mereka hafal ya, kalau aku goyang ya mereka goyang. Menikmati musiknya aja ya. Sempat jalan-jalan juga nggak sih di sana, kan pertama kali juga ke Korea? Jalan-jalan cuma sejam, kalau nggak salah 1 jam ke Nami Island, habis itu udah pulang ke hotel karena memang ya cuma 3 harian aku ke Korea. Cuma sebentar doang. Kak, suami dipuji-puji makin ganteng nih, papa muda ganteng, gimana nih Kak? Ya alhamdulillah, berarti susuknya lancar ya, berhasil susuknya gitu ya. Alhamdulillah. Beda ketakutan cemburu nggak sih? Fans cewek gitu? Enggak sih ya, karena aku sekarang udah punya anak, ngapain cemburu gitu. Maksudnya aku juga lagi ada di fase aku sibuk kerja juga gitu, jadi aku nggak ada waktu cemburu. Aku percaya aja gitu, terus kalau misalkan dia baik-baik aja dan dia kerja dengan kita saling percaya sih. Alhamdulillah kita saling percaya, apapun itu, kayak dia mau pergi kerja atau mau kemana-mana nongkrong sama teman-temannya gitu, selalu bilang sama aku. Jadi selalu laporan ya Teh? Selalu laporan. Baik, kemarin kan suami sempat syuting di NTT sama Jogja sebulan tuh, katanya sering mantau anak lewat CCTV Teh? Iya benar. Itu aku sama Chris kayak gitu, kalau misalkan kita keluar kota atau kita nggak ada di rumah, mati mati nih. Iya. Mati habis nih. Tadi gua ngomong Itu yang Lihat anak sering mantau Oh, iya. anak. Allah Akbar, lupa. Anak CCTV. Jadi kalau misalkan aku sama Chris kan memang sama-sama lagi di luar kota, kita tuh selalu mantau CCTV untuk melihat anak kita gitu. Kalau misalkan lagi kangen banget nih, ada waktu luang, kita pasti ngecek, pasti selalu ngecek. Kalau misalkan kayak Chris di rumah, aku di luar kota, aku telepon Chris gak diangkat, ya aku ngeceknya dari CCTV. Itu juga Chris. Itulah gunanya di CCTV. Neng mau nambah anak lagi nggak sih nih? Udah mau 2 tahun. Program Bentar. Sekarang aku lagi fokus sama Sarena aja dulu. Aku takutnya hilang momennya Sarena gitu kan, karena kan dari bayi ke gede itu kan sebentar kan.
waktunya tuh sebentar gitu dan aku nggak mau kehilangan itu. Jadi aku fokus dulu kan. Kata Kak Kris mau jarakin 6 tahun katanya, bener nggak sih? Tua banget. Iya. Ya emang mau ya sekitar 5 tahun naik kalau sana udah 5 tahun atau 6 tahun. Udah update sakit, sekarang kondisinya seperti apa sih? Hilang, udah nggak ada alhamdulillahnya aku sudah sehat walafiat, udah bisa makan, udah nggak ada yang dirasa-rasa, paling sekarang kalau dirasa ya masuk angin doang ya, gitu aja. Itu masih mengontrol gitu, kontrol? Enggak, ya itu mungkin aku kebantu sama diet aku kali ya, kebantu sama cara diet aku juga, aku ngurangin yang manis-manis, kurangin karbo juga, jadi sama badan aku sekarang jadi lebih enak. Berarti udah nggak konsumsi obat juga kan? Makan jaga. Udah cukup? Oke, terima kasih. Udah? Ya, ini udah gerah nih. Enggak.